Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Tentunya bersama saya Kinanti Sekar dan rekan saya. Saya Zia Ulbar dan langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan berita mengenai Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha yang menegaskan pentingnya pengentasan banjir untuk masa depan pangan Indonesia. Saat kunjungannya ke Desa Karangligar, Saan menjelaskan genangan air yang terjadi setiap tahun telah merusak produktivitas lahan secara mendasar. Ia pun menegaskan komitmen DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan sistem penanganan banjir yang berkesinambungan untuk melindungi rumah warga dan lahan pertanian. Berikut informasi selengkapnya. DPR RI menegaskan pentingnya penanganan banjir yang berlangsung bertahun-tahun di Desa Karangligar, Karawang, mengingat dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian di lumbung pangan nasional tersebut. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menjelaskan, genangan air yang terjadi setiap tahun telah merusak produktivitas lahan secara mendasar. Ia menjelaskan, luapan Sungai Citarum dan Cibeet bukan hanya merendam permukiman, tetapi juga mengancam areal persawahan produktif. Saan menegaskan komitmen DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyiapkan sistem penanganan banjir yang berkesinambungan untuk melindungi rumah warga dan lahan pertanian. Karawang sebagai lumbung pangan, lumbung padi, kalau areal persawahannya itu terdampak banjir di sini kan harus hampir 160 hektar ya. Dan ini tiap tahun kena. Artinya yang tadinya bisa 3 kali panen, 2 kali panen, bisa-bisa setahun cuma 1 kali panen. Dan ini tentu akan berdampak pada upaya untuk mencapai swasembada pangan ke depannya. Nah, kalau ini bisa diselesaikan dan ini menjadi komitmen pemerintah pusat melindungi masyarakat dan sekaligus untuk bisa ketahanan pangan dengan apa yang dilakukan hari ini itu bisa terselesaikan dengan baik. BBWS Citarum, Sungai Citarum dan juga dari Kementerian PU akhirnya melihat lapangan kita membuat yang namanya pengendali banjir ya. Sehingga tahun depan masyarakat di Karangligar dan sekitarnya yang dapat setiap tahunnya kena banjir itu mulai tahun depan mudah-mudahan sudah terselesaikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, semoga permasalahan banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini bisa segera teratasi nih, Kinan. Karena banjir ini sudah mengganggu produktivitas warga, terutama area persawahan nih. Benar sekali Zia, mengingat salah satu mata pencaharian warga setempat adalah sebagai petani. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ada dari Komisi 7 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal kepada pabrik-pabrik alas kaki sehingga dapat meminimalisir potensi PHK. Dalam kunjungannya ke PT Panarup Industri, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengapresiasi kemampuan PT Panarup untuk mampu melewati serangan barang impor ilegal yang juga dampak dari ekspor 19% oleh Amerika. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal kepada pabrik-pabrik alas kaki sehingga dapat meringankan beban perusahaan, meminimalisir potensi PHK, serta mengapresiasi perusahaan yang memperhatikan proses produksi ramah lingkungan. Pada kunjungan kerja spesifik ke PT Panarup Industri, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengapresiasi kemampuan PT Panarup Industri yang mampu melewati serangan barang impor ilegal, tren thrifting, dan juga dampak tarif ekspor 19% oleh Amerika Serikat, tanpa melakukan PHK terhadap karyawannya, dan tetap berkomitmen pada kelestarian lingkungan dengan menggunakan 95% bahan baku daur ulang untuk produksi. Adapun banyak tantangan juga yang tentu mengancam produktivitas mereka di masa depan, salah satunya dengan banyaknya impor ilegal yang masuk, kemudian thrifting yang juga tidak legal. Nah, ini juga pemerintah harus benar-benar memperketat mulai dari masuknya, kemudian standar nasional Indonesia yang benar-benar bahan bakunya tidak ramah lingkungan, berbahaya dan lain sebagainya, itu benar-benar ditolak. Dan kemudian ada kebijakan fiskal yang nanti mungkin perlu dirombak kembali oleh pemerintah terkait mungkin
adanya insentif terhadap PPH atau PPN terhadap industri-industri yang ramah lingkungan dan juga industri-industri yang padat karya. Terkait dengan tren thrifting yang sedang marak, Novita Hardini menilai usaha thrifting yang menjual produk fashion dan alas kaki bekas dari produk dalam negeri seharusnya diperbolehkan dan dapat memperkuat kampanye Bangga Buatan Indonesia sebagai langkah perlindungan UMKM dan produk lokal. Dari Tangerang, Provinsi Banten, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Kalau kita lihat nih Kinan, slogan Bangga Buatan Indonesia sepertinya perlu kita gaungkan lagi nih sebagai langkah perlindungan produk-produk lokal juga. Ya, sepakat sih ya. Tentunya kita harus support juga nih terhadap produk lokal dengan cara membelinya. Jangan sampai hanya slogan aja nih Zia. Tepat sekali Kinan. Ya, berita selanjutnya pemirsa mengenai antisipasi lonjakan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino meminta Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah untuk melakukan langkah antisipasi dengan menggalakkan produktivitas pangan khususnya di Jawa Timur. Haris juga menyoroti fakta di lapangan, di mana harga beras sudah di atas 12.800 per kilogram, meskipun data pertanian menyatakan stok beras masih berlimpah. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang momen akhir tahun, Natal dan Tahun Baru terjadi kenaikan permintaan pangan seperti beras, daging, dan telur ayam. Hal ini berpotensi meningkatkan harga pangan di pasaran yang akhirnya berdampak terhadap inflasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino meminta Bank Indonesia dan tim pengendalian inflasi daerah melakukan langkah antisipasi dengan menggalakkan produktivitas pangan, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk Jawa Timur ini ada temuan yang menarik ya, bahwa inflasi untuk volatile goods ini di atas 5%. Ini satu angka yang cukup tinggi, ya walaupun tadi Bank Indonesia sudah memaparkan banyak program-program yang dilakukan. Ya, salah satunya adalah program klaster peningkatan produktivitas. Nah, yang jadi persoalan adalah Bank Indonesia hanya memaparkan kenaikan produktivitas padi dari 5,5 ton per hektar menjadi 8,3 ton per hektar hanya di satu daerah Ngawi. Nah, daerah yang lain seperti apa? Belum ada datanya. Yang kedua adalah berapa persen sih dari seluruh luas tanam ya yang sudah tersentuh oleh programnya BI ini. Lebih lanjut, Haris menyoroti fakta di lapangan, di mana harga beras sudah di atas 12.800 per kilogram, meskipun data Kementerian Pertanian menyatakan stok beras berlimpah. Dengan kondisi ini, Haris mendorong adanya kepastian tentang data pasokan dan distribusi pangan sehingga masyarakat dapat menikmati pangan yang murah dan berkualitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kenaikan harga pangan menjelang hari besar ini memang sudah seperti rutinitas ya Zia ya. Benar sekali Kinan, lonjakan harga pangan memang sangat harus diawasi nih. Jangan sampai masyarakat malah tidak bisa menikmati indahnya hari-hari besar karena tingginya harga pangan. Jangan sampai mau menuju hari besar, masyarakat malah kepikiran kok harga cabai mahal, harga beras mahal, kan kita nggak bisa menikmati gitu Kinan. Betul, sepakat sekali Zia. Pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Masih di TVR Parlemen pemirsa, setelah sebelumnya kita simak beragam berita dari DPR RI, kini kita beralih ke ragam informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ada berita terbaru apa nih dari DPD RI, Kinan? Ya baik Zia, berita pertama dari DPD RI. DPD RI melalui sidang paripurna mendesak respon cepat dari pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana yang saat ini sedang terjadi di Sumatera dan daerah lainnya di Indonesia. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menyatakan saat ini yang menjadi krusial adalah kecepatan penanganan, koordinasi efektif dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di sini Ketua DPD RI menekankan bahwa kehadiran negara yang nyata di lapangan menjadi ukuran utama efektivitas pemerintah dalam menanggulangi bencana. Selain itu, koordinasi antar lembaga pusat dan daerah yang harus digerakkan secara maksimal agar proses evakuasi, distribusi bantuan logistik, dan layanan darurat berjalan tanpa hambatan. Mari kita simak bersama liputannya. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan bahwa status bencana memang penting secara administratif.
namun yang jauh lebih utama adalah kecepatan penanganan dan koordinasi di lapangan. Pernyataan ini disampaikan usai sidang paripurna di Gedung Nusantara 5 Senayan, Jakarta. Sultan menyebut bahwa bantuan cepat, evakuasi tanpa hambatan, dan pemulihan yang dimulai sejak hari pertama harus menjadi prioritas. Tapi bagaimana penanganan ini lebih cepat, lebih komprehensif, lebih terintegrasi, lebih recover lagi. Nah, ini yang perlu dipikirkan segera juga agar negara hadir melalui kementerian terkait dan stakeholder yang lain pasca bencana itu bagaimana mereka psikologi khususnya ibu dan anak. Dirinya menegaskan bahwa kehadiran nyata negara di lapangan adalah ukuran utama kepemimpinan yang solutif. Terkait himbauan Kemensos untuk penggalangan donasi, Sultan mengingatkan agar prosedur tidak menghambat bantuan. Menurutnya aturan harus mempercepat, bukan memperlambat upaya kemanusiaan. Ia juga menyerukan pentingnya penguatan kebijakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Sultan menambahkan bahwa setiap nyawa warga negara Indonesia sangat berharga. Negara harus hadir cepat, fokus, dan tuntas dalam setiap tahap penanganan. Adi Nugroho, Hestiana Kiftia, Tim Liputan Biro PHM melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, kita harapkan bersama Nikinan, para korban bencana segera mendapat pertolongan dan penanganan yang lebih cepat, dan tentunya tidak kalah penting adalah pemulihan pasca bencananya nih. Sepakat sih ya, pemulihan pasca bencana, trauma healing, pembangunan hunian sementara sampai pembangunan kembali itu harus berjalan sih ya, agar masyarakat juga bisa segera pulih. Baik pemirsa, masuk ke informasi selanjutnya. DPD RI mengadakan Festival Beasiswa Merah Putih. Acara ini menjadi ajang pesta beasiswa rakyat Indonesia, berlangsung selama 2 hari dari 10 hingga 11 Desember 2025 di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia ini menghadirkan banyak penyedia beasiswa, baik dalam maupun luar negeri. Tepat sekali Zia, Festival Beasiswa Merah Putih ini memberikan kesempatan menarik dan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa seluas-luasnya. Berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. DPD RI menggelar Festival Beasiswa Merah Putih selama 2 hari di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi pesta beasiswa rakyat yang menghadirkan penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan bahwa negara hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, serta memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk merencanakan masa depan. Festival Beasiswa Merah Putih ini menjadi wujud kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Melalui event ini, negara memastikan bahwa setiap anak Indonesia, baik di kota maupun di daerah, itu punya hak atau punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan dan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Komite 3 DPD RI juga menyampaikan bahwa festival ini menampilkan pameran lembaga beasiswa, workshop IELTS, dan launching katalog beasiswa Indonesia edisi 2. Berbagai lembaga penyedia beasiswa hadir secara terbuka, memberikan informasi mulai dari persyaratan, jadwal, hingga konseling langsung untuk peluang beasiswa. Komite 3 DPD RI selalu menaruh perhatian besar pada isu pendidikan, karena kita percaya bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi dasar dan kuatnya bangsa ini. Lewat festival ini kami ingin memastikan informasi tentang beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini diharapkan menjadi jalan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Kinanti Sekar, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Wah, ini menarik sekali Kinan. Di festival beasiswa ini, para pejuang beasiswa dan pengunjung bisa langsung mendapat informasi dan konsultasi seputar peluang beasiswa, mulai dari jadwal, persyaratan, sampai intake di sejumlah kampus luar negeri maupun dalam negeri nih. Ya benar sih, peluang ini harus disambut oleh para pejuang beasiswa nih untuk meningkatkan kualitas diri dan menyiapkan banyak peluang di masa depan nantinya. Kalau Kinan sendiri ada keinginan untuk mengajukan beasiswa? Wah, ada banget. Aku nanti mungkin S2, tapi linear jurusan aku sih hubungan internasional ya, tapi mungkin 2 tahun lagi sih. Semoga disegerakan ya. Amin.
Baik, kita masuk ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam rangka mendukung industri film di Indonesia, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menghadiri pembukaan Jogja Netpark Asian Film Festival digelar di Gedung Jogja Expo Center Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan menegaskan peran strategis industri film sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. JAFF merupakan salah satu industri perfilman terbesar di Indonesia. Dengan adanya produksi karya film, maka akan memiliki dampak besar ke depannya terutama bagi ekonomi daerah. Sultan menekankan bagi sineas muda dan juga konten kreator untuk terus berkarya karena tidak dipungkiri saat ini industri kreatif turut memegang peran penting guna menopang ekonomi. Mari kita simak bersama liputannya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan bin Najamuddin menegaskan peran strategis industri film sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, DPD RI mendukung Jogja Netpark Asian Film Festival yang menumbuhkan industri film sebagai salah satu industri kreatif di tingkat global. Acara ini turut dihadiri oleh Ahmad Syauqi Suratno, anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta Ahmad Mahendra, selaku Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan. Menurut Sultan, perfilman yang maju akan ikut menggerakkan ekonomi daerah di sekitarnya. Ia menegaskan akan berkoordinasi lebih lanjut kepada para seniman film terkait kebutuhan dan permasalahan yang dialami, terutama mengenai regulasi. Saya akan diskusi dengan teman-teman ekosistem ini, industri filman, apa yang dibutuhkan dari sisi regulasi, ada masalah apa di daerah, di pusat, lalu kita punya potensi yang sama untuk berkolaborasi. Sultan juga berharap bagi sinias muda dan konten kreator untuk terus berkarya karena dunia perfilman dimulai dari keberanian diri sendiri. Adi Nugroho, Intan Fitria, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Yogyakarta. Menarik nih Kinan. Sekarang ini film-film industri karya anak bangsa banyak yang mendapat atensi dan apresiasi masyarakat. Bioskop hingga aplikasi streaming berbayar pun banyak sekali menayangkan film lokal nih. Ya benar sekali sih ya. Dengan naiknya industri film lokal dan tentunya dukungan dari berbagai stakeholder seperti regulasi dan lainnya, kita harapkan menaikkan juga perekonomian yang berputar di sektor tersebut. Ya benar sekali Kinan. Dan pemirsa, usai jeda sejenak kami akan kembali hadirkan beragam informasi seputar DPR lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di program dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, selanjutnya ada berita mengenai upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan truk over dimension overloading atau ODOL pada tahun 2027. Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Komisi 5 DPR RI yang menegaskan bahwa rancangan undang-undang jalan bisa menjadi instrumen strategis untuk memastikan penanganan ODOL berjalan lebih tegas dan efektif. Dengan dorongan legislatif dan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah, diharapkan kebijakan Zero Truck ODOL mampu menekan angka kerusakan jalan, meningkatkan keselamatan dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur nasional secara berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya. Upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan truk over dimension overloading atau truk ODOL pada tahun 2027 mendapat dukungan penuh dari Komisi 5 DPR RI, sehingga kualitas jalan yang bermanfaat bagi masyarakat tetap dapat terjaga. Anggota Komisi 5 DPR RI Daniel Mutakin menegaskan, keberadaan truk ODOL selama ini menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan, baik di ruas tol maupun jalan arteri. Untuk itu, rancangan undang-undang jalan menjadi instrumen strategis untuk memastikan penanganan ODOL berjalan lebih tegas dan efektif. Itu tidak melintas di jalur tol Kunciran dan juga Serpong ini. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa ambil korelasi bahwa memang faktanya yang selama ini membuat kualitas jalan tol ini berpengaruh terhadap kualitas jalan tol itu adalah kendaraan ODOL. Makanya kami sebagai wakil rakyat, teman-teman anggota Komisi 5 juga sepakat dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa menargetkan untuk tahun 2027 itu adalah zero ODOL. Karena ODOL ini menjadi faktor yang sangat signifikan mempengaruhi terhadap kualitas jalan, baik terutama yang di jalan tol ataupun jalan-jalan arteri.
Dengan dorongan legislatif dan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah, kebijakan Zero Truck Odol diharapkan mampu menekan angka kerusakan jalan, meningkatkan keselamatan, dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur nasional secara berkelanjutan. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, mengenai truk odol ini memang sangat meresahkan sekali, Zia. Tidak hanya membuat jalan rusak, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Benar sekali, Kinan. Kadang aja kalau kita nih berada di belakang truk odol suka kesel kan? Betul. Karena saking pelannya laju kendaraan akibat muatan yang berlebih itu sampai menggunung mereka itu. Setuju, Zia. Dan selanjutnya pemirsa, ada informasi mengenai maraknya praktik usaha digital yang sulit diawasi. Komisi 6 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha. Di sini anggota Komisi 6 Gede Sumarjaya mengatakan bahwa Indonesia kini menjadi pasar strategis bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Namun perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru di sektor digital. Banyaknya kasus kerugian konsumen sulit ditindak karena minimnya kewenangan KPPU serta celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku monopoli. Berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Di tengah maraknya praktik usaha digital yang sulit diawasi, meningkatnya kerentanan konsumen, dan diperburuk dengan dominasi pelaku usaha besar yang berpotensi menekan UMKM, mendorong pembahasan RUU Persaingan Usaha untuk segera dilakukan. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya mengatakan, Indonesia kini menjadi pasar strategis bagi pelaku usaha dalam maupun luar negeri. Namun, perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru di sektor digital. Banyak kasus kerugian konsumen sulit ditindak karena minimnya kewenangan KPPU serta celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku monopoli. Apalagi kalau kita tahu sekarang ini di dalam dunia digital, kita tahu banyak sekali konsumen kita dirugikan yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian juga kita juga tidak bisa menindaknya karena kelengkapan dari undang-undang kita yang belum lengkap. Kita lebih dapat efisien dan efektif dalam melindungi masyarakat maupun dalam persaingan usaha monopoli yang selama kita tahu bahwa persaingan monopoli yang banyak dimonopoli itu menjadikan konglomerasi yang mana akhirnya UMKM kita terdesak yang pada akhirnya terjadi kesenjangan atau Gini rasio yang meningkat. Selain perbaikan substansi undang-undang, Gede Sumarjaya juga menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan, penindakan, dan koordinasi lintas lembaga. Regulasi tidak akan optimal tanpa kemampuan penegakan hukum yang jelas. Dari Bandung, Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Ya, perlindungan konsumen dan melindungi UMKM menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam roda perekonomian di Indonesia nih, Kinan. Benar sekali, Zia. Dua faktor yang krusial namun masih minim payung hukum membuat hal tersebut menjadi sangat rentan. Tidak hanya penipuan tetapi juga rentan akan monopoli. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Ada dari Komisi 10 DPR RI yang menekankan revisi Undang-Undang Sisdiknas jamin kesetaraan sekolah swasta dan negeri. Ya, di sini anggota Komisi 10 Juliat Mono menyatakan bahwa sekolah swasta juga memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan nasional. Maka dari itu regulasi pendidikan dinilai perlu mengakomodasi kepentingan sekolah swasta secara adil termasuk dalam hal pendanaan dari pemerintah. Berikut informasi selengkapnya. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, baik sekolah negeri maupun swasta, tanpa pungutan biaya. Anggota Komisi 10 DPR RI menekankan, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memberikan perlakuan yang setara antara pendidikan negeri dan swasta. Anggota Komisi 10 DPR RI, Juliat Mono mengemukakan, sekolah swasta juga memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan nasional. Untuk itu, regulasi pendidikan dinilai perlu mengakomodasi kepentingan sekolah swasta secara adil, termasuk dalam hal pendanaan dari pemerintah. Selain masalah kesetaraan pendidikan, kesejahteraan guru pun menjadi perhatian utama. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena itu pemerintah harus memperhatikan biaya pendidikan sampai tingkat SMP ya selama ini. Nah, oleh karena di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas itu selalu mencantumkan untuk berlaku yang sama terhadap pendidikan negeri dan swasta.
supaya semua mendapat kesempatan yang sama, termasuk guru-gurunya harus sejahtera. Gurunya sejahtera, dilindungi secara hukum dengan sangat baik, sarana prasarana memadai, termasuk keberpihakan, perhatian Presiden Prabowo luar biasa terhadap pendidikan yang ada di negara yang kita cintai. Juliatmono menilai langkah pembaruan regulasi akan membawa dampak positif bagi masa depan pendidikan nasional. Terlebih, dengan perhatian besar Presiden terhadap sektor pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat secara merata. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Ya apapun kalau untuk kebaikan negara apalagi soal pendidikan nih Kinan, kita sebagai masyarakat pasti sangat mendukung ya. Yes, setuju sekali karena wajah suatu bangsa dapat kita lihat dari kualitas pendidikannya juga. Benar sekali, dan apalagi kalau kita sedang mempersiapkan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Dan pemirsa, setelah ini kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Anda kembali lagi dari Kompleks Parlemen, pemirsa. Usai menyimak kinerja fungsi legislasi DPR RI, kini saatnya kita membahas informasi lainnya seputar kinerja DPR RI. Saat ini Komisi 8 DPR RI terus mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk memperkuat pengawasan sertifikasi halal di tanah air. Langkah ini dinilai mendesak lantaran melihat peningkatan peredaran produk konsumsi yang membutuhkan kepastian label dan standar halal bagi masyarakat. Oleh karena itu, Komisi 8 menegaskan kembali akan pentingnya sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas pengawas di lapangan supaya proses sertifikasi dan monitoring produk dapat berjalan lebih efisien. Lebih lanjut, Komisi 8 DPR RI menilai dengan adanya penguatan pengawasan serta dukungan anggaran akan menjadi langkah strategis BPJPH dalam menjamin penerapan standar halal. Mari kita simak informasi mendalamnya. Untuk memastikan seluruh produk yang beredar aman dan layak konsumsi oleh masyarakat, Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH memperkuat pengawasan halal. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menegaskan, pengawasan yang dijalankan BPJPH harus diperkuat demi menjamin kualitas produk yang beredar. Menurutnya, petugas pengawas halal memiliki peran sentral karena memegang kewenangan menetapkan kelayakan suatu produk, termasuk menyatakan apabila produk tersebut tidak halal. Ansori menyatakan, pengawasan yang kuat akan menjadikan BPJPH lebih disegani sebagai lembaga penjamin standar halal nasional. Ia menilai, posisi pengawas halal dapat semakin strategis apabila didukung sistem yang solid dan alokasi anggaran yang memadai. Pengawasan ini wajib ini. Petugas pengawasan kita dukung ini untuk BPJPH. Agar masyarakat juga bisa aman gitu. Seluruh nanti kuliner mau makan apa semuanya, kalau pengawasan Bapak atau pengawasan di BPJPH ini kuat, ini akan lebih ditakuti disegani daripada yang lain-lain gitu. Ini perlu kita untuk menganggarkan, saya kira untuk menganggarkan di BPJPH ini pengawasan yang ketat gitu. Saya setuju di situ gitu. Lebih lanjut, Ansori Siregar menyampaikan, penguatan pengawasan dan dukungan anggaran BPJPH menjadi langkah strategis dalam menjamin konsistensi penerapan standar halal. Ia berharap peningkatan kapasitas pengawas halal dapat memberikan dampak langsung bagi kualitas produk yang beredar, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem jaminan halal nasional. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, langkah ini memang penting sekali sih ya, dan mungkin pemirsa juga setuju nih karena melihat saat ini masih banyak produk yang masih belum jelas kepastian halalnya yang membuat kita was-was untuk membeli. Benar sekali Kinan, semoga upaya penguatan ini diharapkan dapat memastikan setiap produk yang beredar sesuai dengan standar halal nasional. Jadi kalau belanja rasanya tuh lebih aman, gak was-was lagi nih Kinan. Betul. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 4 DPR RI menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penanaman bibit hutan di berbagai wilayah di Indonesia. Komisi 4 menilai pengawasan yang ketat penting dilakukan mengingat masih ada temuan di lapangan terkait penyaluran bibit yang belum merata serta ketidaksesuaian jenis tanaman dengan kondisi lahan.
Lebih lanjut, Komisi 4 juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, mengingat masih terdapat keterbatasan anggaran untuk perawatan bibit di lapangan. Berikut informasi selengkapnya. Menjadi salah satu pusat produksi bibit untuk program rehabilitasi hutan, Komisi 4 DPR RI meninjau langsung persemaian modern Rumpin di Kabupaten Bogor. Pasalnya, fasilitas ini disebut telah memenuhi standar internasional dengan kapasitas produksi besar untuk mendukung reboisasi di berbagai wilayah. Anggota Komisi 4 DPR RI, Ketut Suendra, mengapresiasi pembangunan persemaian modern tersebut. Namun Ketut menegaskan pentingnya pengawasan distribusi dan penanaman bibit di lapangan agar bibit yang diproduksi memiliki kepastian penanaman dan perawatan di daerah tujuan. Persemaian bibit pohon hutan yang ada di Rumpin Kabupaten Bogor ini sangat-sangat modern dan ini sudah tarafnya internasional. Jadi bangunan yang sebegini megah dibangun sama pemerintah untuk menyiapkan bibit reboisasi penanaman hutan-hutan yang gundul. Ini sudah luar biasa dibangun pemerintah. Jangan sampai bibitnya hanya dibuat tapi tidak tertanam atau tertanam tapi tidak terawat. Dan kita kritisi minta datanya di mana ditanamnya. Kita mau lihat juga sehingga jelas betul di situ ditanamnya. Karena jangan sampai hanya sebut wilayah tapi tidak pernah dirawat. Nah itu tadi kita minta datanya dan dijanjikan diberikan datanya. Persemaian modern Rumpin ini diresmikan pada 10 Juni 2022 dan mampu memproduksi bibit menggunakan teknologi otomatis mulai dari penyiapan media tanam, perkecambahan, irigasi, hingga vertigasi otomatis. Sejak 2021 hingga 2025, Persemaian Rumpin menargetkan produksi 18,6 juta bibit dan hingga saat ini telah terdistribusikan sebesar 95,4%. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Kinan, kalau kita lihat langkah Komisi 4 ini sepertinya memang sangat penting nih Kinan. Terutama untuk memastikan bibit yang didistribusikan benar-benar sesuai dan tepat sasaran di lapangan. Ya, sepakat sih ya, dan kita harap juga dengan pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama antar lembaga, program rehabilitasi hutan ini bisa benar-benar menampilkan hasil yang nyata. Pemirsa, selanjutnya informasi dari Komisi 12 DPR RI yang menyoroti persoalan regulasi khusus terkait tata kelola logam tanah jarang. Di sini Komisi 12 DPR RI menilai cadangan logam tanah jarang Indonesia cukup besar, namun hingga kini pengelolaannya masih belum didukung regulasi khusus. Untuk itu, Komisi 12 DPR RI menegaskan penguatan riset, investasi, dan regulasi perlu segera dilakukan agar Indonesia mampu berperan dalam rantai pasok global mineral strategis. Selain itu, penguatan riset dinilai perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan logam tanah jarang dan memberikan nilai tambah nasional secara berkelanjutan. Pemirsa, kami hadirkan laporan selengkapnya. Indonesia diketahui memiliki cadangan logam tanah jarang yang cukup besar dan berpotensi menjadi kekuatan baru dalam industri strategis dunia. Namun, hingga kini, pengelolaannya masih belum memiliki aturan secara khusus. Penyusunan regulasi dan penguatan riset dinilai penting untuk memastikan logam tanah jarang dapat dikelola secara optimal. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto menjelaskan, logam tanah jarang masih diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral secara umum. Padahal logam ini merupakan komponen penting dalam berbagai industri, mulai dari pertahanan, elektronik, hingga pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sugeng menegaskan Indonesia perlu segera memperkuat riset, investasi, dan regulasi agar mampu mengambil peran penting dalam rantai pasok global mineral strategis dunia. Sangat tergantung dari keberadaan logam tanah jarang. Nah, hari ini dan juga beberapa waktu lalu kami dengan misalnya Main ID, perhatian terhadap logam tanah jarang ini harus terus-menerus kita tingkatkan sehingga nanti akan ada aturan khusus tentang logam tanah jarang. Karena hari ini memang belum ada aturan khusus, baik itu berupa undang-undangnya utamanya, karena masih dalam undang-undang atau aturan-aturan di pertambangan mineral biasa. Kedua adalah akan kita tingkatkan terus, tadi ada komitmen baik dari ITB, IAGI, Ikatan Ahli Geologi, ITB, dan juga BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk terus-menerus melakukan riset-riset yang tajam. Pertama, untuk memetakan potensi logam tanah jarang itu. Pembahasan tentang logam tanah jarang ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi berlanjut pada kebijakan nyata yang mampu membawa Indonesia menuju kemandirian sumber daya dan kekuatan industri yang berkelanjutan. Mari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan.
Baik pemirsa, jika dilihat desakan Komisi 12 ini cukup masuk akal ya Zia. Potensi logam tanah jarang kita besar, namun aturannya masih perlu diperkuat. Benar sekali Kinan, semoga dengan aturan dan riset yang lebih kuat, Indonesia bisa mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok global nih. Ya pemirsa, kami akan jeda sejenak, namun jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di program dari Kompleks Parlemen pemirsa. Selanjutnya ada berita dari Komisi 2 DPR RI yang mengkritisi minimnya ruang terbuka hijau di Tangerang Selatan yang hanya mencapai 8,5% dari target 30%. Anggota Komisi 2 Romi Soekarno mengingatkan Tangerang Selatan merupakan daerah rawan banjir. Untuk itu ia menegaskan pengelolaan tata ruang kota tidak boleh sekedar berorientasi profit, namun harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Oleh karenanya, ketegasan kantor pertanahan Tangerang Selatan sangat diperlukan untuk memastikan setiap pengembangan properti telah memenuhi ketentuan tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mengkritisi minimnya ruang terbuka hijau di Tangerang Selatan yang hanya mencapai 8,5% dari target 30%. Karenanya, ketegasan kantor pertanahan Tangerang Selatan sangat diperlukan untuk memastikan setiap pengembang properti telah memenuhi ketentuan tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno mengingatkan Tangerang Selatan merupakan daerah rawan banjir. Untuk itu, ia menegaskan pengelolaan tata ruang kota tidak boleh sekadar berorientasi profit, namun harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Padat, harus ada daerah resapan yang dikhususkan, sehingga kita melihat hari ini kan banjir ini menjadi satu ancaman yang luar biasa. Minimnya ruang terbuka hijau, saya melihat di Tangerang Selatan ini karena juga banyak kawasan industri ya Pak. Tata ruang harus menjadi instrumen pengendali yang efektif. Artinya jadi bukan hanya sekedar bisnis-bisnis, tapi environment juga harus diingat. Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan mengkritisi perbedaan data yang jomplang mengenai ruang terbuka hijau di Tangerang Selatan, di mana citra satelit menunjukkan 4.000 hektar, sedangkan catatan administrasi hanya sekitar 1.400 hektar. Kalau kita lihat ruang tata hijau, RTH, kalau kita lihat berdasarkan satelit kan ada 4.000 nih Pak. Sementara existing yang diakui hanya 1.400 seperti itu. Ini kan sebuah permasalahan juga, tentunya ini harus diselesaikan dengan baik. Dari Tangerang Selatan, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, lahan terbuka hijau sangat penting sekali untuk lingkungan nih Zia. Selain untuk penghijauan, bisa untuk penyerapan air juga. Tepat sekali, jangan sampai menunggu kebanjiran dulu nih, baru diperbaiki. Dan pemirsa, di berita selanjutnya ada dari Komisi 1 DPR RI yang meninjau langsung pelaksanaan program penyediaan infrastruktur dan akses internet di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumita, Gianyar, Bali. Di sini Wakil Ketua Komisi 1 Sukamta terus mendorong pemerataan akses serta peningkatan kualitas jaringan internet termasuk di sekolah-sekolah. Ia juga mendorong para siswa dan tenaga pengajar di sekolah tersebut untuk memanfaatkan internet gratis secara maksimal. Berikut informasinya. Meninjau langsung pelaksanaan program penyediaan infrastruktur dan akses internet di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumita di Gianyar, Bali. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyebut program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Bakti Komdigi tersebut telah memberikan akses internet gratis di 50 titik di Provinsi Bali. Sukamta terus mendorong pemerataan akses serta peningkatan kualitas jaringan internet termasuk di sekolah-sekolah. Ia juga mendorong para siswa dan tenaga pengajar di sekolah tersebut untuk memanfaatkan layanan internet gratis Bakti secara maksimal. SD Negeri 1 Sumita menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan akses internet gratis untuk mendukung percepatan transformasi digital di dunia pendidikan. Sepanjang tahun 2024, Bakti Komdigi telah memberi akses digital di 5.400 sekolah dan madrasah di berbagai daerah di tanah air. Infrastruktur digital ini selain daerah 3T, juga masih ada beberapa daerah yang juga memerlukan sentuhan bakti karena secara komersial memang tidak memungkinkan atau secara geografis kondisinya sulit. Nah, salah satunya yang ada di Gianyar ini
Di Bali ini ada 50 titik yang diinisiasi oleh Bakti. Nah, kami hari ini mengecek karena ini sekaligus juga untuk mendukung kegiatan belajar yang ada di sekolah di SD Negeri Sumita. Lebih lanjut, Sukamta menyebut DPR RI akan mendorong Komdigi untuk mengembangkan infrastruktur digital yang langsung menyentuh masyarakat, seperti penyediaan akses internet bagi gabungan kelompok tani dan puskesmas di tingkat kelurahan, daerah yang kurang komersial bagi provider swasta, hingga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dari Gianyar, Bali, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kalau kita lihat pemerataan akses internet sangat dibutuhkan sekali nih Kinan di masa sekarang ini. Tidak hanya untuk belajar namun juga untuk mencari informasi. Sepakat sekali Zia, kalau internet sudah merata, masyarakat di daerah 3T pun bisa merasakan manfaatnya sehingga tidak ada lagi kesenjangan digital. Dan pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan kembali untuk informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Kompleks Parlemen, dan pemirsa, di segmen terakhir ini ada informasi dari BAKN DPR RI yang menekankan ketersediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus mengingatkan pemerintah atas membengkaknya anggaran kompensasi listrik. Wakil Ketua BAKN Herman Khairon menyebutkan beban kompensasi yang lebih besar dari subsidi membuat kemampuan PLN semakin terbatas. Situasi ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan pasokan energi handal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. Berikut informasi selengkapnya. BAKN DPR RI menekankan pentingnya ketersediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mengingatkan pemerintah atas membengkaknya anggaran kompensasi listrik yang kini mendekati 100 triliun rupiah. Kondisi tersebut dinilai menggerus kemampuan keuangan negara dan membatasi ruang gerak PLN dalam menjaga keandalan pelayanan listrik. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khairon menyebut, beban kompensasi yang lebih besar dari subsidi membuat kemampuan PLN semakin terbatas. Situasi ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan pasokan energi handal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. Padahal kalau melihat dari komposisi keuangan negara memberikan insentif terhadap PLN, lebih besar kompensasinya daripada subsidinya. Subsidinya sendiri saat ini 70 triliunan lebih gitu ya. Tetapi kompensasinya sudah menyentuh 100 triliun. Padahal saya tahu dulu kompensasi disediakan adalah agar industri-industri survive di dalam melaksanakan kegiatan industrinya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Retail dan Niaga PT PLN, Adi Prianto menegaskan, PLN berkomitmen menjalankan penetapan tarif dan subsidi sesuai kebijakan pemerintah. PLN juga menerima masukan BAKN DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat kesehatan keuangan perusahaan agar dapat memberikan layanan listrik yang lebih baik. Nah, oleh karena itu nanti kita ikut apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal tarif ini. Tentunya kami sebagai perusahaan milik negara untuk bisa menerapkan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Besarnya subsidi, besarnya kompensasi, ini nanti menjadi masukan-masukan kepada pemerintah. Dari Jawa Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Ya, dua hal yang harus seimbang nih Kinan. Satu sisi masyarakat harus mendapatkan layanan listrik yang baik, di sisi lain PLN juga harus menjaga kesehatan keuangannya juga nih. Ya, tepat sekali Zia. Pemirsa, selanjutnya ada berita mengenai pembahasan KUHP baru di DPR RI yang memunculkan beragam perhatian publik karena dinilai akan menentukan arah penegakan hukum Indonesia ke depan. Anggota Komisi 3 Sudeson Tandra menjelaskan bahwa KUHP baru dibangun atas 3 fondasi utama, yakni transparansi, pembagian fungsi yang jelas, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia. Sudeson menilai penyempurnaan ini penting untuk mengakhiri tumpang tindih aturan yang selama ini muncul akibat banyaknya peraturan sektoral. Berikut berita selengkapnya. Pembahasan KUHP baru di DPR RI memunculkan beragam perhatian publik karena regulasi tersebut dinilai akan menentukan arah penegakan hukum Indonesia ke depan. Jumlah isu seperti penyadapan, undercover buying, hingga kewenangan aparat kembali disorot karena dianggap menyangkut langsung perlindungan hak masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menjelaskan bahwa KUHP baru dibangun di atas 3 fondasi utama, yakni transparansi, pembagian fungsi yang jelas antara aparat penegak hukum, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia.
Teman-teman kalau melihat KUHP kita ini maju sekali. KUHP ini tidak bisa lagi diatur oleh SEMA, Perkap, nggak bisa. Harus setingkat peraturan pemerintah. Sehingga adanya unifikasi, keseragaman. Ya, kalau kita melihat KUHP yang lama karena bolong sana bolong sini semua, maka kemudian ada SEMA, ada Perkap, ada PRJA, peraturan Jaksa Agung dan sebagainya. Nah, ini sudah kita kunci di dalam undang-undang KUHP kita yang baru, semuanya harus diatur oleh peraturan pemerintah. Sudah dikunci, sehingga nggak perlu khawatir. Ya, teman-teman, baik itu anggota masyarakat, koalisi masyarakat sipil dan sebagainya, saya sampaikan tidak usah khawatir. Karena KUHP kita ini adalah KUHP baru. Sudyason menilai penyempurnaan ini penting untuk mengakhiri tumpang tindih aturan yang selama ini muncul akibat banyaknya peraturan sektoral. Ia berharap kehadiran KUHP baru dapat memperkuat kepercayaan publik dan memastikan proses penegakan hukum berjalan lebih profesional di seluruh lembaga penegak hukum. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ya, semoga penjelasan tersebut bisa menjawab kekhawatiran masyarakat nih Kinan. Dan semoga kehadiran KUHP baru dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan lebih profesional ke depannya. Ya, semoga ya Zia. Dan pemirsa, sudah hampir 1 jam kita menemani Anda. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Kinanti Sekar dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.